Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Firda? Agak kurang baik sebenarnya, Pak. Kenapa? Ini saya mau bercerita terkait dengan masalah yang baru-baru ini saya hadapi. Semoga Pak Asra ada waktu untuk Iya, mendengarkan. ya. Coba bisa dikeluarkan permasalahannya Ibu Firda. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ya Silakan Bu Pak, Firda. jadi masalah saya sebenarnya itu saya merasa bahwa saya belum bisa menjadi wali kelas yang baik untuk anak didik saya. Saya merasa bahwa wali kelas anak-anak saya yang dulu, kan sekarang saya wali kelas 8. Saya merasa bahwa wali kelasnya dulu yang kelas 7 mungkin jauh lebih baik dari saya. Jadi saya selalu membandingkan diri dengan mereka-mereka seperti itu, Pak. Oke, Ibu Firda, tentunya Ibu Firda membahas ini ingin menjadi wali kelas yang baik di mata siswanya. Ya, ini saya rasa Ibu Firda ini bertanggung jawab sama siswanya. Menurut Ibu Firda, seperti apa menurut Ibu Firda wali kelas yang baik? Menurut saya wali kelas yang baik itu adalah wali kelas yang mampu mengenali masing-masing potensi anak didiknya, tidak membeda-bedakan satu sama lain, mampu meluangkan waktu kepada anak didiknya yang jika mereka membutuhkan sosok wali kelasnya sebagai orang tua maupun teman, jadi mampu memposisikan diri dan bisa menjadi teladan serta mengarahkan potensi siswanya, Pak, agar lebih berkembang. Ya, Menurut saya seperti itu. luar biasa Bu Firda. Jadi mungkin di sini Bu Firda mempunyai hambatan-hambatan atau tantangan di sekolah Ibu Firda untuk menjadi wali kelas yang baik. Ada tantangan atau hambatan mungkin Bu Firda? Ya, untuk tantangan dan hambatannya sebenarnya Pak, kan kalau di kami itu setiap hari ada perwalian. Cuma terkadang itu kan kami ada briefing juga paginya 7.15, sebelum 7.30 itu perwalian. Jadi terkadang kalau briefingnya agak lama selesai, waktu saya untuk perwalian dengan anak-anak itu kurang. Seperti itu, jadi agak kurang untuk dapat menginformasikan sesuatu. Jadi langsung kadang hanya mengabsen dan akhirnya meminta anak-anak untuk sholat duha. Di pulang sekolah pun juga kadang saya ingin bercerita sama siswa saya, tapi saya juga harus langsung menjemput anak tepat 4.15. Jadi itu kadang hambatan saya dan kadang kan banyak kegiatan Pak Asra. Jadi seperti sekarang itu saya mendampingi anak-anak di BBPMP. Saya tidak bersama anak wali saya ini sekarang di sekolah karena harus mendampingi siswa yang lain seperti itu. Jadi permasalahan Ibu Firda ini terkendala dengan kegiatan-kegiatan yang terlalu padat. Mungkin juga Ibu Firda briefingnya juga di situ terlalu lama, komunikasinya juga di situ. Hal apa saja yang bisa Ibu Firda lakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan ini? Ya, hal yang saya lakukan itu sejauh ini pada saat mungkin kalau briefingnya agak lama, saya menginformasikan ke anak didik saya itu melalui grup WA terkait dengan info yang seharusnya saya sampaikan. Dan juga saya kadang ke satu orang sebagai penanggung jawab yang saya amanahkan untuk melihat teman-teman yang lain dan di luar dari jam sekolah itu biasanya saya tetap mengkoordinir anak-anak mencoba kalau memang tidak bisa langsung semua ya orang-orang tertentu saja yang saya temui Pak kalau mau cerita-cerita seperti itu. Ya. Terus respon-responnya anak-anak ketika Ibu Firda melakukan hal tersebut? Ya, responnya sih kalau misalnya yang sebenarnya untuk anak-anak yang suka tinggal di sekolah itu lumayan ya Pak. Karena kan ada juga siswa yang kalau pulang Ya, sekolah itu tinggal sampai maghrib. Jadi ya. saya bisa cerita nih sama mereka. Tapi untuk siswa yang pulangnya on time, sudah tiket langsung pulang, itu yang
kadang saya belum bisa tersentuh secara mendalam kepada anak-anak itu. Kalau responnya sih pada saat misalnya saya panggil atau apa, mereka respect Pak. Bahkan kalau misalnya kayak sekarang saya amanahkan penanggung jawab HP, memastikan dia tetap ada infonya kalau ada temannya yang melanggar di sekolah seperti itu. Iya, 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 iya. Tentunya Ibu Firda yang saya kenal adalah seorang yang mandiri dan mampu beradaptasi di lingkungannya. Menurut Bu Firda, kekuatan atau potensi apa yang Ibu Firda miliki dalam hambatan tersebut? Kekuatan saya itu mungkin karena saya bisa dalam waktu kapanpun merespon setiap anak didik saya, Pak. Jadi meskipun saya selalu berusaha meluangkan waktu, meskipun tengah malam, mereka punya masalah, orang tuanya mencari, itu saya bisa langsung respon meskipun di luar dari jam kerja saya. Yang kedua itu saya tingkat kekepoannya tinggi. Jadi terkadang ada hal yang masalah-masalah anak didik saya, anak wali saya itu yang saya dapatkan dari siswa kelas lain. Jadi kadang saya cari taunya di situ. Jadi saya kepo ke temannya, kira-kira apa ya masalahnya ini. Nanti saya cari tahu lagi seperti itu. Dan saya kekuatannya lagi mungkin saya selalu berusaha untuk segala apapun itu saya komunikasikan ke orang tuanya, Pak. Masalah sekecil apapun saya komunikasikan ke orang tua. Ya, Ibu Firda secara tidak langsung juga bisa mengatakan solusi-solusi yang telah dihadapi dengan melalui komunikasi antara siswa dan orang tua murid dan bisa merespon peserta didik walaupun di malam hari. Dan yang lebih baiknya Ibu Firda bisa bertanggung jawab ke peserta didiknya. Terus Ibu Firda, kalau boleh tahu langkah-langkah apa yang akan Ibu Firda lakukan ke depannya setelah memberikan solusinya tersendiri untuk permasalahannya? Langkah-langkah yang ingin saya lakukan ke depan, yang pertama mungkin saya akan membuat skala prioritas ya Pak. Apa hal yang lebih dulu yang ingin saya perbaiki dalam perwalian saya dengan anak didik saya. Saya ingin mencoba untuk lebih menertibkan anak didik saya itu dari segi aturannya dulu terkait dengan nilai keyakinan kelas, karena itu kan juga masih harus saya kawal. Setelah itu baru saya akan setelah nilai keyakinan kelas itu sudah dibuat, saya akan mulai mendekati satu persatu siswa saya yang mungkin selama ini jarang untuk saya ajak bicara, beda dengan anak-anak yang agak lumayan lama pulangnya. Jadi saya akan mencoba untuk memberi ruang kepada anak didik saya yang lebih cepat pulang, supaya saya juga tahu kondisi mereka. Dan mungkin langkah selanjutnya itu saya akan sharing ya Pak sama beberapa wali kelas lain yang menurut saya sudah bisa menjadi wali kelas yang baik di kelas lain, supaya apa yang mungkin bisa saya adaptasi bisa saya terapkan di kelas saya seperti itu. Baik, Ibu Firda, saya sangat mengapresiasi tentang apa yang Ibu Firda akan lakukan ke depannya. Di sini saya menuliskan tentang bagaimana Ibu Firda akan melakukan skala prioritas, akan yang menunjuk apa melakukan yang mana lebih penting dan melakukan keyakinan kelas dan yang pastinya akan melakukan komunikasi yang baik kepada siswa yang Ibu anggap kurang dekat dikarenakan Ibu Firda itu jarang berkomunikasi dengan anak ini. Terus Ibu Firda, bagaimana komitmen Ibu Firda menjadi wali kelas yang baik yang tentunya tadi Ibu Firda sudah mengucapkan bahwa wali kelas yang baik itu bagaimana wali kelas yang bisa melakukan teladan dengan baik dan berpihak kepada siswa. Bagaimana komitmennya Ibu Firda? Ya, komitmen saya mulai hari ini itu saya mau belajar untuk memperbaiki diri Pak.
Saya untungnya kan kemarin sudah belajar terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Saya ingin belajar untuk bisa memanajemen diri saya dan bisa menerapkannya ke peserta didik saya. Selanjutnya juga saya ingin mulai untuk bisa memahami potensi anak didik saya jauh lebih dekat dan ingin saya mencari tahu dari wali kelas sebelumnya tiap anak itu sebenarnya mereka waktu kelas 7-nya mereka lebih suka pendampingannya seperti apa. Jadi saya mau cari tahu masing-masing dari wali kelas sebelumnya. Karena kan tiap anak mungkin berbeda ya Pak cara pendampingannya. Ada yang suka ditegur secara langsung, ada yang mungkin tidak mau dimarahi, ada yang harus didekati secara emosional, ada yang lebih suka di chat, ada yang tidak. Jadi mungkin itu juga saya akan berkomitmen untuk mengumpulkan data bagaimana sih cara mereka sewaktu dulu untuk dikendalikan oleh wali kelasnya dan juga mungkin juga saya akan menyampaikan itu ke orang tuanya di rumah itu mereka itu lebih seringnya berkomunikasi dengan orang tuanya itu seperti apa, apakah terbuka atau tidak, sehingga kalau saya dapat banyak data dan informasi tentunya akan memudahkan saya untuk bisa membuat treatment atau memberikan treatment ke masing-masing anak Pak, seperti itu. Ya, tentunya di sini saya melihat bahwa di dalam anak itu perlakuannya berbeda-beda. Di sini Bu Firda ingin mengkoordinasikan bahwa beda anak beda perlakuan. Jadi tapi saya tertarik di sini Bu. Sebenarnya yang menjadi sosok inspirasi Ibu ingin menjadi wali kelas yang baik itu di sekolahnya memang ada. Ada Pak, ada guru yang senior yang Ya, pada saat dia bisa dekat sama siswa, dia ya, juga bisa membuat anak didik yang dulu mungkin waktu kelas dulu dia malas-malasan, tapi pada saat dia yang jadi wali kelasnya, dia mampu menunjukkan potensi anak itu dan dia bisa juga membuat siswanya itu terbuka sama dia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi saya terinspirasinya seperti itu. Makanya saya selalu merasa apa ya yang kurang dari saya. Makanya saya selalu mencoba untuk bisa lebih baik supaya bisa menyamai, setidaknya mendekati sosok beliau. iya. Tentunya Ibu Firda di sini selalu merasa kurang dikarenakan patokannya juga standar tinggi ya Bu. Patokannya standar tinggi, wali kelas yang memang punya faktor kedekatan atau punya track record yang baik pada siswanya dan alhamdulillah Ibu Firda juga ingin menjadi seperti itu. Ya. Eh sepertinya sudah cukup Ibu. Insyaallah nanti kita bisa bertemu kembali dan kita bisa lagi kembali berbincang-bincang apakah permasalahan Ibu Firda ini sudah bisa teratasi dengan solusi yang Ibu Firda tadi berikan. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pasra. Ya, makasih Ibu.